bisa muncul, Ya. ini bisa muncul gitu ya, punya karakter gitu atau punya ciri khas tersendiri. Terputus suaranya Kang festival Nandang. musikalisasi puisi. Oh iya. Gimana sekarang sudah boleh? Sudah bagus lagi. Ya. Agak putus-putus lagi nih. Jadi ya itu. Jadi pertimbangannya begini. Jadi ini kan ini harus menjadi kegiatan yang punya karakter, punya ciri khas. Karakter atau ciri khas tertentu gitu ya dari sebuah lomba ini bisa muncul kalau misalnya ada juri yang tetap di situ. Jadi tidak dalam setiap tahun berganti ubah jurinya, itu akan kacau gitu. Akan istilahnya peserta pun bingung gitu. Ini karakter atau selera atau ciri khas lomba musikalisasi puisi di Balai Bahasa ini akan seperti apa? Akan sulit dipegang, akan sulit dilacak gitu ya. Seleranya akan seperti apa? Standarnya akan seperti apa? Itu akan kebingungan peserta. Jadi mulai tahun 2019 saya memegang juri tetap di lomba ini, yaitu Kang Panji Siswanto atau Panji Sakti. Untuk komandannya ini Kang Panji gitu. Kang Panji. Kemudian karena kan kalau saya menunjuk Kang Panji dengan pertimbangan beliau ini adalah praktisi musikalisasi puisi yang karya-karyanya sudah tidak diragukan lagi juga ya, bisa diterima oleh semua golongan masyarakat. Bahkan kan dia karirnya juga sudah tingkat ini ke luar negeri gitu ya. Misalnya di Malaysia, dia berkarir di Malaysia juga, di Indonesia juga sudah diterima. Dan kalau melihat segi kekaryaannya juga bagus-bagus gitu, bisa diterima oleh siapapun dan populer ya, yang bisa diterima oleh generasi muda yang paling penting. Jadi kalau Kang Panji ini kan tidak mengkarakterkan khusus ke balada gitu atau seperti musik mainstream musikalisasi puisi, tapi justru lebih enak gitu ya, lebih bisa diterima lah. Nah dari situ selain itu Kang Panji juga ya paham betul dengan karya-karya puisi, dengan puisi, bahkan dia akhir-akhir ini kalau tidak salah ingin menerbitkan sebuah buku puisi juga. Gitu. Nah ini artinya dia kan selain penyair juga bisa dikatakan sebagai musisi, penyair, arranger gitu ya, pencipta lagu juga kan. Itu dia lengkap mewakili semua unsur dalam musikalisasi puisi ini. Kemudian saya juga menunjuk Kang Heri Udo dari akademisi ya. Ini mewakili akademisi, mewakili musisi juga. Beliau kan kepala sekarang ini menjabat sebagai ketua himpunan ya. Bukan ketua apa namanya? Ketua jurusan musik. Ya, kepala departemen Fakultas Musik UPI ya. Selain juga sebagai dosen gitu ya, sebagai komposer juga dia juga termasuk musisi yang lengkap. Dan saya tahu dan saya ingat masa lalunya juga ketika mengaransemen musik itu ya dasarnya dia selalu mengambil dari puisi juga gitu. Puisi Kang Deden Abdul Aziz kan dulu dia Wan Anwar, menjadi Sutarji. sebuah Wan Anwar. Nah, itu juga. Saya pikir ini lengkap juga. Dan salah satunya ini baru yang satunya akan mewakili penyair atau sastrawan. Itu kalau untuk penyair atau sastrawannya ini sebetulnya bisa siapa saja sih dalam setiap bisa tahun gonta-ganti lah tiap tahun gitu ya. Ya, bisa berubah. Bisa tapi yang dua itu menjadi semacam juri tetap mungkin gitu ya. Ya, mungkin akan diusahakan mudah-mudahan akan diusahakan bisa jadi juri tetap. Itu, nah, ini kalau tidak ada kendala. Menjadi pengumuman juga nih bagi yang lain-lain nanti diteruskan bahwa akan diusahakan menjadi juri tetap supaya ada menjadi ciri khas gitu ya kan. Mazhab musikalisasi versi Balai Bahasa dengan jurinya ini gitu kan. Sama dengan di HPI juga kan. Yayasan HPI lomba buku puisi jurinya tetap Kang Maman Mahayana, Sutarji sama Pak Abdul Hadi WM ya. Jurinya dari tahun ke tahun itu. Ini ada yang mau berpendapat, Kang Ujianto yang kebetulan salah satu puisinya
Oh ya, sudah dilombakan hadir ya. nih Wujito Sodewan. Ya, tapi jangan terlalu lama ya. Ini ternyata sudah pukul 11.27. Mangga Kang Uji. Oke, non Kang Dodi. Punten ini baru masuk nih. Ada kendala teknis barusan, tapi sempat menyimak lah poin-poinnya. Ini aja Kang, apa ya, berbagi cerita aja sedikit soal mungkin nanti kaitannya dengan yang diusung mungkin bukan hanya Balai Bahasa Jawa Baratnya, tapi di nasional ya. Di nasional, karena kan lomba ini di nasional juga, artinya si pemenang di tingkat Jawa Barat itu ke nasional Jawa Barat gitu ya. Itu mewakili. Mewakili dan di nasional kan ada. Artinya kan secara bukan jangre ya, mahjab berenya cek kata Kang Dodi mah mahjab berenya. Memang ini teh gimana ya Kang ya? Yaitu akhirnya juri sangat berpengaruh gitu. Jadi kalau memang tadi ada keputusan bahwa ada satu juri yang pada jalur lah gitu ya, dia yang akan mengarahkan akhirnya, karena memang betul saya setuju sih ada juri tetap seperti itu. Ini mah pengalaman saya Kang dulu lah ya. Tahun 99 itu dulu kan belum ada ya lomba-lomba semacam ini gitu. Saya masih kuliah waktu itu. Itu dulu ada lomba di Taman Budaya Jawa Barat dulu yang mengadakan, tiba-tiba ada lomba musikalisasi puisi. Itu tahun 99 Kang, saya ingat. Yang jadi permasalahan, mungkin disebut permasalahan juga bukan mungkin ya. Ini waktu itu mungkin belum ada semacam aturan. Sebenarnya kalau secara arus besar ada Kang ya. Konsepsi. Persepsi. Karena kan waktu tahun 90-an lah ya. Itu kan boomingnya itu arusnya itu katakanlah Sapardi ya. Lagu lah Kang lah yang kita lagu gitu lah. Yang sekarang juga kan lagu lah gitu ya. Yang di Balai Bahasa itu ke pakem lagu lah. Artinya waktu itu kan Sapardi yang lain-lain lah. Arima Libu dan kawan-kawan kan lagu sebetulnya. Betul. Nah, itu yang saya pegang waktu itu. Kebetulan saya nggak bisa ikutan ya karena usia udah tidak boleh waktu itu. Cuman adik-adik kelas masih bisa. Nah, diantaranya yang saya asuh itu adalah Firman Penayaksa sama siapa ya? Sama Indriawan, karena waktu masuk tingkat awal waktu itu, tingkat 1. Udah kamu ikutan, kata saya itu. Lagunya gimana? Udahlah, ajar aja, modelnya gini gitu. Nah waktu itu saya sama Tiana, kebetulan kan menggeluti ini. Yang bikin lah istilahnya, tapi yang mainnya anak-anak gitu. Ya kita main pede-pede aja gitu ya. Tanpa kita melihat komposisi juri waktu itu. Ternyata yang jurinya itu pokoknya ada dari teater gitu ya. Kang Yusef atau Kang siapa, pas saya ini juga jadi juri kalau nggak salah. Satu lagi saya lupa. Nah kalau nggak salah waktu itu tuh yang main kan banyak Kang ya. Dan dengan ada lagu, ada yang teatrikal juga. Seingat saya yang menang itu yang teatrikal waktu itu. Agak terputus suaranya. Terputus. Tapi di saya jelas ya. Ya. Jadi waktu itu kalau saya tidak salah yang menang itu yang gaya teatrikal. Jadi ada deklamasi di tengah gitu. Jadi ya ya udahlah nggak apa-apa juga. Itu kan mungkin dinamika ya. Dan kemudian setelah itu kalau seingat saya nggak ada lagi lomba yang berkala gitu di Taman Budaya itu, di tingkat Jawa Barat, sampai kemudian mungkin muncul di Balai Bahasa gitu ya. Seperti itu tahun awal-awal lah masih ingat gitu kayak gitu. Nah jadi memang arah yang dibikin Balai Bahasa sudah pada jalur sih kalau menurut saya. Jadi memang kalau untuk lomba kan memang harus seperti itu gitu. Harus ada pakem pakem lagu gitu. Karena karena waktu kebetulan sempat neliti juga saya waktu 99 itu waktu masih kuliah gitu. Ada saya sempat nyarilah gitu ya istilahnya, ternyata memang kalau diurut kan panjang gitu, bahkan di Eropa sendiri, cuman istilahnya bukan musikalisasi puisi mungkin ya, kayak libretto gitu kan, libretto kan kayak paduan suara atau musik gereja lah, bukan kayak lagu tapi itu puisi gitu, kayak puisi siapa, kayak gitu-gitu sebenarnya udah aja, hanya memang konsepsi mungkin ya, konsepsi istilah yang ini teh
jangan jauh-jauh Kang. Kalau di Jogja aja Kang, di anak orang Jogja lah gitu ya, dia nggak menerima istilah musikalisasi puisi Kang. Walaupun ada di kamus kan, saya di kamus sudah ada KBBI, mereka nggak nerima. Bagi mereka musik puisi aja, bahasanya nggak ada musikalisasi. Tidak ada sasinya gitu ya. Istilah lah, ini mungkin nomenklatur aja sih. Konsepnya sama aja. Karena saya waktu ketemu Hasa Indriana lah, Hasa kan pernah jadi juri juga kalau nggak salah ya, Kang Nandang ya. Nah, dia ya karena mungkin basic Jogja dan sebagainya, musik puisi menyebutnya, wah sama sebenarnya kalau dari coba gimana ekspresinya kan, ekspresinya sama, oh lagu, oh iya sama aja sebenarnya, tapi wah mungkin inilah ideologi lah mungkin ya tetap musik katanya nggak bisa. Nah ini mungkin ahli bahasa lah yang menebatkan itu mungkin ahli bahasa gitu. Soalnya saya pernah nggak tahu ya kamus yang sekarang. Jadi istilah si kamus sendiri itu mungkin perlu dibikin spesifik lagi gitu. Ini mungkin masukan juga buat penyusun kamus ya. Jadi situ kan ada proses pemusikan dari puisi gitu ya. Cuman di situ, nah itulah harus dijelaskan ke lagunya. Apa memang harus bentuk lagu apa atau apa gitu. Karena sebenarnya di musik internasional sendiri Kang, di world music Kang, di world music itu udah 90-an awal gitu kan. Kita kan kenal Kitaro ya. Kitaro kan kalau orang yang nggak tahu ya musik instrumental aja. World music kan instrumental gitu. Tapi kalau kita cermati prosesnya, itu ternyata Kitaro itu dari puisi Kang. Puisi-puisi haiku yang klasik gitu. Hanya dia nggak ngomong aja, nggak ngomong ke publik, ini musikalisasi haiku, nggak gitu, bikin musik aja. Berarti dugaan pemusik aja Kang Nandang tadi benar. Kitaro. Tadi itu saya itu ada referensinya Kang. Dan itu memang ada referensinya. Kalau kita cari gitu ya di yang tentang biografi Kitaro gitunya, ketemulah. Terus kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya dalam yang kontemporernya juga pernah Kang dibikin puisi ini Hail Anwar itu kan, ini mungkin bisa kita perdebatkan ya. Ada pemusik namanya Slamet Abdul Syukur, Kang. Oh iya. Nah, itu tahun 93 kalau saya pernah konser itu. Ya, 93 kan berarti belum zamannya Sapardi. Sapardi kan 94 ke sini. Sebetulnya sudah, Sapardi sudah ada. Oh ya, sudah ada. Di film Cinta dan Sepotong Roti itu 89 ya? Ya, sudah ada. Nah itu pernah bikin cerita buat Dinta Mela kalau saya nggak salah. Iya. Ada kan puisinya? Aku beta Pati Rajawane yang gitu kan kata-katanya. Itu dibikin tapi jadi piano doang Kang. Jadi komposisinya piano aja. Aduh sayang putus-putus nih. Kayak gitu. Ya jadi memang mungkin yang kalau masukan saya gitu untuk Balai Bahasa sendiri mungkin bisa membuat semacam ada Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Kang Nandang itu ya. Oleh saya dibuatkan lagi. Pokoknya karena ini Balai Bahasa, maka kembali ke bahasa. Betul Kang. Gitu kan ya. Kayak lomba baca puisi mungkin Kang. Lomba baca puisi kan gitu. Baca puisi, deklamasi, puisi ya. Nah itu kan harus baca puisinya harus ditekter dibaca kan. Dipegang walaupun hafal. Gitu. Ya. Kayak gitu-gitulah mungkin. Ada di juknisnya itu tadi Kang Uci sudah dibacakan oleh Kang Nandang dan saya juga sudah baca. Memang tidak usah cemas dan tidak usah takut kepada para peserta yang lain, kepada guru-guru yang mau ikut lomba itu, bahwa aturan yang disampaikan oleh Balai Bahasa Jawa Barat itu secara kebahasaan itu sudah tepat karena bermula dari bahasa. Apalagi ini kan Balai Bahasa gitu kan. Betul. Walaupun ada yang musik dan puisi, toh ekspresinya gitu-gitu juga, gitu kan. Betul. Nah, gitu. Ini bukannya ini kalau diterus akan panjang lebar nih. Ini sudah hampir mau zuhur ya. Kita akhiri. Nanti akan bagi yang tidak bisa hadir hari ini, ingin tahu sebelum taklimat, gitu ya. Sebelum taklimat itu, ini nanti akan diedit oleh portal Nusa ya. Mohon maaf ini. Jadi saya mempromosikan. Insya Allah akan hadir di Jawa Barat ikut mewarnai bagaimana informasi-informasi mengenai kebudayaan sebagai another voice, suara yang lain. Itu ada Amran Halim,
kemudian Lukman, Arif Sanjaya, dan beberapa itu menggagas yang namanya portal nusa.id dan kemudian Jurdik. Nah, Jurdik ini juga saya sampaikan, mohon maaf ini nyuri waktu ya ke Kang Nandang. Jurdik tuh dari akronim jurnalistik mendidik, jurnalistik pedagogik. Jadi jurnalistik mendidik, jurnalistik terdidik. Selama ini kan gerakan menulis banyak di mana-mana ya. Guru-guru nulis gitu. Sangat sedikit yang menulisnya itu dengan kaidah jurnalistik gitu loh. Nah, makanya sebagai bentuk apresiasi, jadi saya langsung dadakan saja. Jurdiknya belum selesai sebenarnya dibangunnya itu. Coba kontak itu Kang Nandang. Dan terima kasih ya Kang Nandang, Teh Lela yang sudah meluangkan waktu. Ini sangat berharga sekali. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk kemajuan perpuisian Indonesia. Karena di era digital ini, apa yang kita sampaikan hari ini, meskipun katakanlah dihadiri tidak mencapai 20 orang, namun jejak digitalnya itu bisa memanjang. Jangan-jangan 20 tahun yang akan datang itu ada yang mendengarkan apa yang kita obrolkan hari ini gitu ya. Dilacak gitu ya. Iya, terlacak ada pembicaraan ya tentang musikalisasi puisi. Iya, dulu kan juga kalau misalnya Rendra ngomongin di mana gitu ya, sayang saja mungkin dokumennya nggak ada ya. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Bapak Guru yang sudah berkenan hadir, juga para seniman, Teh Lela, Kang Nandang, bukan tidak sono. Saya biasanya suka baca pantun, tapi hari ini tiba-tiba lupa membaca pantun. Jadi kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kami atas penyelenggaraan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Kang Dodi, Kang sama-sama, Mbak Ella, Kang Uji dan yang lain-lain, Kang Amran juga ya. Sudah ikut, Kang. Ya, sudah ikut mempublikasikan kegiatan kami. Turun sadayana. Mangga Amran ditutup Siap. slide-nya.